Hai sobat Aloha. Oke, kali ini kita ada di sesi curhat-curhatan. Sekarang kita akan bukan menguak misteri ya, berarti kita akan menguak sisi lain di kehidupannya mama kita yang satu ini. Di kehidupan gue yang lain ya? Iya, mungkin dia ada hidup di zaman apa gitu kan. Jadi kita akan sedikit menguak dan mencabik-cabik isi dari pengalamannya Mak Pia kita yang pasti agak sedikit Oke, jadi kita akan mencoba untuk menguak sisi yang belum tersampaikan dari si Mak Pia sendiri. Oke, Mak, apa yang kira-kiranya akan diinformasikan dan diangkat dari sesi ini? Sebenarnya bukan belum tersampaikan sih, belum pernah gue ceritain aja kali ya. Okay. Jadi kan salah satu tema kita yang ada di YouTube playlist kita di soal Sobat Aloha kita ini kan ada soal misteri nih ya sobat. Jadi which is kita akan membahas mengenai hal-hal yang sifatnya paranormal experience, supernatural experience, apalagi yang horor-horor yang misteri secara umum lah ya. Misteri secara umum, ya, termasuk misteri kehidupan kalian semua. Jadi penuh misteri. Jadi gue sebenarnya gue punya banyak banget pengalaman paranormal experience, banyak banget gitu. Nanti pokoknya bakalan kita jabarin satu-satu. Jadi akan banyak cerita-ceritanya gitu ya. Cuman hari ini mungkin gue menceritakan hanya sedikit dulu. Jadi kita mulai dari mana? Kita mulai dari Bagia. Kita mulai dari Semarang. Jadi ini mungkin in general dulu, gue memberitahukan ya, gue menginformasikan perihal wujud makhluk lain. Oke. Kalau boleh diceritain kapan ngerasa terjadi kejadian tersebut dan ketika di mana? Iya, bentar, gue mau ceritain itu. Nah, cuman gue mau menyamakan persepsi dulu karena banyak orang yang mungkin belum paham karena selalu dengan pemikiran kalau kuntilanak tuh begini, kalau pocong tuh begini, genderuwo begini, ini begini gitu. Yeah. Basically makhluk halus itu menampakkan dirinya ke kita, itu menyerap energi dari kita sendiri, dari apa yang kita visualkan. Oh, oke. Gitu. Jadi tergantung imajinasi kita sendiri ya. Betul. Di bayangan lu kayak begitu itu yang muncul gitu loh. Okay. Nah, dan nggak bisa namanya makhluk itu menunjukkan diri dalam waktu yang lama karena dia membutuhkan energi yang sangat besar buat menunjukkan wujudnya. Meskipun wujudnya itu nggak asli gitu kan. Iya, itu berdasarkan visual kita kan mau kita bayangin. Iya, imajinasi. Jadi dia nyerap dari energi kita apa yang mau kita. Berarti dia bisa baca pikiran dong ya? Dari energi sih sebenarnya. Lebih ke energi, bukan baca pikiran sih. Gitu ya? Absorb gitu. Terus cuman ya kalau dari sisi mungkin religi, ya jin bisa membaca pikiran dan mempengaruhi hati manusia kan. Gitu. Jadi apa yang kalian lihat itu sih sebenarnya adalah apa yang kalian bayangkan, kalian visualkan gitu. Okay. Kalaupun misalnya tadinya si orang ini nggak membayangkan apa-apa, tapi terlihat, ya berarti si makhluk itu memang lagi menggunakan energinya untuk menunjukkan wujudnya ini gue kayak begini, kayak gitu. Jadi bukan berarti kayak orang, kelihatan kunti, udah pasti wujudnya pasti itu enggak juga kali. Karena nggak ada yang bisa nyakotin wujud si mbak pun seperti apa gitu. Tapi ini ada pertanyaan. Jadi misalnya ada rumah kosong yang konon katanya menyeramkan, terus dibawa paranormal ataupun Pak Haji ataupun siapapun itu, ada pemburu hantu. Iya, misalnya gitu. Terus dia bilang, di ujung sana ada kuntilanak nih, di ujung sana ada genderuwo. Itu dia bisa mendefinisikan ini itu kuntilanak, ini itu genderuwo, itu dari mana? Ya dari apa yang diceritakan sama masyarakat, banyak wujudnya seperti apa digambarkan. Jadi kan yang melihat itu kan seseorang yang punya independensi misalkan. Iya, orang pintar. Kelebihan. Iya, ada kutip orang pintar gitu.
tapi dia bisa mendefinisikan dia ini kuntilanak, Iya. dia ini. Iya, gue ngerti maksud lo. Sebelum dia menjadi let's say si orang pintar atau orang yang tahu itu, definisi jenis setan Indonesia itu udah jelas kan dari zaman dulu. Iya. Nah itulah yang digambarkan, jadi itu yang dia pikirkan. Itu sih sebenarnya. Jadi ada kemungkinan beda orang, katakanlah satu paranormal A, satu paranormal B, ngelihat itu bisa beda ya? Enggak, bukan kayak gitu maksudnya. Jadi gini, lebih kayak kalau lo melihat wujud agak putih, rambut panjang dan bla bla, itu kunti. Padahal belum tentu sih. Gitu. Bisa nenek mampir. Nah, gitu kan. Rambut panjang juga gitu kan. Terus kalau tinggi besar hitam berwarna merah, orang udah langsung definisinya oh itu gendruwo. Tapi kan itu kan kalau misalkan yang tadi ngebahas tentang imajinasi tadi, apa yang kita lihat berarti apa yang ditunjukkan kan? Ya Apa kan? yang kita pikirkan? Iya. Apa yang kita Apa yang kita pikirkan? pikirkan ditujukan sama mereka. Berarti kalau misalkan yang kayak gitu orang-orang punya kayak gitu punya imajinasi yang tinggi atau gimana? Itu bukan imajinasi jatuhnya. Gue bukan bilang imajinasi ya. Imajinasi itu beda loh sama pemikiran visual orang. Gitu. Nah. Imajinasi itu kayaknya jauh lebih Abstrak. gitu, lebih complicated gitu loh. Nah, dan dengan tanpa kalian sadari sebenarnya ya, lu jalan ke suatu tempat, orang Indonesia deh, make it simple. Pikirannya, aduh gue ketemu kuntilanak nggak ya, gue ketemu, karena hanya itu setan yang ada, iya kan, gitu loh. Jalan ke suatu tempat sepi gitu kan. Habis Bayangannya itu, kesana. imajinasi udah langsung Mbak Kun dan Mas Poci gitu Iya. kan gitu kan. Let's say, lu pergi ke rumah sakit kalau sama ke hospital, pasti bayangannya ketemu sama suster atau perawat Belanda Di rumah sakit. atau apa maksudnya Oh, iya. wujudnya bayangannya kan pasti kayak gitu juga gitu kan. Tentu suster. Jadi itu sebenarnya datang dari si pemikiran kita sendiri udah kayak begitu, kayak apanya ya doktrinnya tuh udah begitu gitu. Jadi nah intinya adalah apa yang lu lihat itu sebenarnya adalah wujud dari apa yang lu visualkan gitu. Nah terus jadi tadi tanya apa itu aja ya. Iya. Oke. Nah jadi begitulah pemirsa. Jadi gitu. Pengalamannya apa? Dari tadi belum ngomong pengalaman. kan gue baru ngejelasin. Oh iya. Baru prolog ya. Pengalamannya. Nah, di Bali pada khususnya, gue bukan mengatakan bahwa Bali tempat yang itu enggak ya, tapi gue paling banyak experience itu di Bali, itu yang menyeramkan lah istilahnya. Tapi one thing led to another yang bikin gue akhirnya makin sensitif dan gue sampai bisa mengalami hal seperti itu kan ada penyebabnya gitu. Karena ada story di mana dulu gue lagi bandel-bandelnya gue juga ngeliat yang ganda. Nah begitu gue udah beres makin ganda yang gue lihat gitu. Nah satu hal lagi biasanya yang disamperin itu adalah orang yang kuat imannya, jadi mereka kayak gue ganggu nih. Oh gitu. Kuat nggak nih? Oh gitu. Oh bukan yang nggak kuat imannya. Berarti mereka trial juga gitu ya, ada Iya. trial. Mungkin lagi training berarti mereka 30 hari biasanya. Iya. Susul belajar. Kuat iman ini bukan dalam artian kayak ada orang yang emang sholat apa segala macam tapi penakut, ada kan? Ada Gitu. Enggak. banyak. Lu kenapa? Nggak tadi trial. Horor. Coba. Pemirsa, ini kalau pemirsa. Emang agak-agak neneng gitu ya. Nah, ikrar ini termasuk yang kuat imannya kalau menurut gua. Walaupun dia nggak beribadah nggak apa ya segala macam, cuman dia beranian. Jadi dan dia kan kayak saklek terus nggak percaya ini gitu. Jadi ya males juga ngangguin ngapain gitu. Cuma kadang-kadang yang dites itu yang lumayan apa ya? Intinya dia tertarik untuk mencoba. Oke. Kayak gue liatin aja orang gimana ya reaksinya kayak gitu. Orang yang punya rasa penasaran kan dia Iya. gitu ya. Enggak juga sih dia penasaran Iya. datang datang. Iya penasaran tapi ada datangin gitu kan. Iya. Yang pasti ada suatu waktu dan penyebab tertentu kenapa si makhluk itu muncul itu sih sebenarnya gitu kan. Nah jujur gua paling banyak ya which is 14 tahun hidup gua kayaknya di sini kan ya. Jadi gua mengalami hal yang kayak begitu tuh banyak banget di sini gitu. Gak jauh-jauh pemirsa. Jadi di rumah saya sendiri waktu kita syuting horor sebelumnya. Videonya bisa ditonton di sini ya. Tadi sini.
Ya, lanjut. Sini. Mau ganti editor ya? Terserah udah mau di mana taruhnya ya. Tapi tidak kan main Ya, gue mau cerita gue. Oh gitu, sorry dikirain sudah merasakan. Lo kenapa? Mak. Mencakap itu. Oke, sorry. Jadi sejak di Bali, gua sedikit banyak mengikuti banyak proses melukat. Ya, buat yang belum sudah tahu ya melukat itu apa. Jadi kalau di bahasa Indonesianya atau di muslimnya namanya ruqyah lah, pembersihan gitu. Jadi gua lumayan sering ikut melukat gitu kan. Gue dikasih tahu juga sama beberapa petingginya atau pak mampu yang melukat gue, kalau memang orang yang sudah dilukati biasanya jadi lebih sensi, jadi lebih yang pada dasarnya mungkin udah ada bakat untuk ngelihat atau ngerasain akan jauh lebih sensi gitu kan. Kuat gak? Kuat. Nah, oke, dilukat. Nah, pada saat si proses pengelukatan itu sendiri itu ada banyak orang yang nggak kuat biasanya, ada yang pingsan, ada yang kerasukan dan segala macam. Alhamdulillah gue baik-baik aja, kan. Nah, jujur gue banyak mulai mengalami dan merasakan hal-hal yang seperti itu tuh setelah makin sering gue dilukat. Karena di luar gue dilukat, gue sendiri memang selalu meruqyah diri gue tiap bangun tidur sama mau tidur. Kenapa sih? Enggak. Ini bingung dulu sih. Enggak bisa. Lagi seru. Jadi aku sampai mana tadi? Ya, ruqyah. Diri sendiri. Oke. Jadi selain dari si proses gua sering mengikuti beberapa kali aktivitas melukat, gua juga tiap bangun tidur sama mau tidur itu gua meruqyah diri gua sendiri sih. Intinya sebenarnya untuk perlindungan gua sendiri ya, biar nggak ada gangguan aneh-aneh gitu kan. Intinya baca doa sebelum tidur dan baca doa setelah tidur, bangun tidur gitu ya. Tapi doa ruqyah. Ya, lebih ke doa ruqyah lebih spesifiknya Soalnya gitu doa ya. gitu. Terus jadi dia jadi tamengnya, Ya. kan. Nah terus ini experience pertama pada saat gua akhirnya melukat pertama kali, oke? Kenapa lo? Belum ada cerita. Jadi gua melukat pertama kali itu, gua lupa tahunnya. Cuman yang pasti setelah gua dilukat itu gua merasakan, gua tahu gua makin sensitif, pendengaran, penglihatan sama indera ya, apa sih? Organ tubuh sense. Bukan organ tubuh. Ini apa ya? Sentuhan, Kalau musik? sentuhan. Kontak. Oh. Kontak fisik ya. Terus gue inget banget itu yang gue selesai sampai parno. Jadi gue habis melukat, udah ke tempat itu gue buka segala macam, pulang dong ke rumah, ke kosan waktu itu, pulang ke kosan sore. Maghrib nih gue agak meriang-meriang bambang nih. Kok nggak enak ya gitu kan. Tapi gue nggak kenapa-kenapa, maksud gue nggak sakit nggak apa, tapi gue ngerasa kok Aneh-aneh. nggak enak ya, ada apa ya gitu kan. Enak pod ya. Iya, nah sampai at some point gue cuma kayak ngeliatin pintu aja. Gue feeling gak enak nih di pintu gue gitu. Jadi ke kosan gue dulu, masuk dapur, ada pintu sliding lagi kaca, baru kamar tidur. Oke. Gue tutup si pintu sliding. Jadi kan sampai luarnya dapur. Cuman gue tuh ngadep ke pintu, terus pintu sliding itu kenapa gue nggak tahu. Tapi kayak ada yang menyuruh gue pintu sana. liatin pintu itu. Gue liatin aja kan. Salahnya gue mungkin gue ngeliatin doang, tapi gue agak bengong, gue nggak kosong nggak, tapi gue nggak baca lah. Oh iya. Kalau kosong kan bener-bener Bener-bener jadi gue tuh cuman kayak bertanya-tanya, masih ada pemikiran di otak gue gitu kan. Bener dong, ada yang lewat warna putih di dapur gue. Gue nggak tahu itu apa, cuman bukan apaan lewat warna putih di dapur gue istilahnya gitu kan. Orang gorden. Gak ada gorden, gue kan cuma pintu sliding kaca yang yang apa? Mungkin bercak-bercak kaca yang lu pikir jadinya. Kan lu tau kan jenis kaca yang blur gitu loh, kaca. Iya. Buram. Apa blas? Sunblas. Ya pokoknya kaca gitu. Jadi nggak pakai kontak terus. Dan itu bener-bener gini. Positif thinking aja itu kuntilanak gitu. Itu kan mas pimpin. Itu udah pikiran parno. Gue langsung dong yang Bangun.
langsung gitu dong, maksudnya apaan nih gitu kan. Udahlah. Nah cuman lucunya abis itu lewat, udah gue biasa aja. Gue kayak memang disuruh lihat ke pintu, abis itu ada yang lewat, and then gue ya udah gitu. Ya itu sekali. Ya kita kan termasuk orang yang ada kan orang yang udah takut. Akan gue ke jalan A nih, mau lurus takut terbalik. Tapi kakak kalau misalkan mau lurus takut ada yang nyuruh kakak gitu atau bisikannya gitu, gue jalan ke A aja. Iya nggak sih? Maksudnya gimana ya? Kayak gini kalau misalkan nonton film horor nih kak, sering ada kan kayak misalkan penonton itu mau ngapain sih takut-takut tapi jalan ke situ gitu kan. Nanti nggak kak? Maksudnya udah tahu takut Iya. pasti tetap pilih jalan lewat situ gitu kan. Terus? Ya, Ada orangnya kayak gitu. Ada orang yang gue takut ya udah gue beli jalan lain. Kalau Misalkan takut gua jalan takut, lain aja. gue Kan. takut ya gue mau ke tempat lain gitu. Tapi Maksud- kakak di waktu yang tadi itu kakak tetap pilih gitu. Tapi kakak merasa takut nggak sih? Bukan itu karena kayak berasa ada sulungan kayak Bisikan. kayak ngerasa gue harus ngeliat kesana gitu. Mungkin kakak bisa nge-force buat diri kakak ngeliat itu kan? Tapi Bisa. Iya. Ya tapi mungkin pada saat itu gue nggak mau ya, gue pilih mau untuk yang oke gue mau lihat ada apa. Kan kayak gitu. Ya. Heeh. Terus kalau mengenai kayak tadi yang lo tanya itu, gue orang yang sangat mengikuti feeling dan insting. Mau gue mau kayak gimana maunya sama suatu hal, tapi kalau tiba-tiba feeling gue say no, gue tinggalin. Itu beda lagi tuh ceritanya, itu kayaknya lebih ke insting ya. Nah terus udah dong, udahlah gitu kan udah lewatin seperti ini, udah gue mandi seperti biasa, gue berperindi. Terus kan gue tidur jam 9:30 gue udah ketiduran, 9:30 malam. Pagi gue ketiduran itu, gue nyadar sekali karena lampu si dapur dengan pintu sliding yang buram itu kan gue pakai lampu tusuk, Serem. lampu redup gitu. Jadi tetap akan ada selalu bayangan kalau ada yang apa di sana. Iya. Lu tahu apa yang gue kebangun jam 9:30 malam itu? Di sliding door. Enggak, pintu paling Oh, depan. pintu masuk dipakai. Jadi gue buka dong, gue buka. Sore. Iya, gue buka. Keren bapak kos atau apa? Sore Ya wajar. udah gak ada orang bu. Tapi bener-bener di pintu gue. Tetangga yang lain? Tetangga mostly nggak sehat, nggak ini juga. Oh, Jadi kayaknya lu nggak rukun ya sama tetangga? bukan nggak rukun, nggak Nggak kenal. bersosialisasi gitu ya? Iya, semuanya pada cuek juga. Awal senyum mau berangkat ya cuek aja gitu. Jadi udahlah gitu kan. Terus gitu. Bukan. Nggak ada orang. Udah. Lalu mau masuk pintu sliding, dia ketok lagi. Iya. 3 kali lagi. Buka lagi. Nggak ada dong. Udah gue kunci. Tapi gue coba ketok sekali lagi, nggak bunyi. Oh nggak, ternyata nggak ngetok. Udah gue tidur. Gue tidur seperti biasa pulas lampu udah gue matiin. 1:30 gue kebangun karena ada yang ketawa di kuping gue. Dan ketawanya, Nyarinya gitu ya. gue bener-bener langsung kayak gitu loh. Di sini banget Itu pas kakak lagi. lagi tidur. Kan gue sebelah handphone. Dudukan banget gitu kan, apaan sih ketawa berusaha Kamu mati pas tidur atau pas mati ya? Iya. Terus gua harus gelap gulita kalau tidur misalnya. Gua nggak bisa kan. Udah. Baca. Beres nih habis. Padahal baru dilukat tuh gua pikir kan. Terus udah coba tidur lagi. Gua tahu itu abis itu gua tidur dan gua kebangun lagi karena gua ngeliat handphone abis itu 2:30 dan again gua merasa disuruh melihat ke pintu dapur gua itu. Tapi nah kayak kalau bilang gua kayak gue nggak mau lihat deh kayaknya. Kayak gue nggak mau lihat deh. Tapi penasaran gitu kayak ada yang menunggu untuk dilihat di situ. Tapi gue tuh masih yang pelungkup dan kayak gue nggak mau lihat ya. Tapi gue tuh kayak disuruh ngelihat. Udahlah, bila ya ada kursi. Gue lihat dong. Dan tahu kan gue lihat. Waduh. Tapi nggak kelihatan mukanya, gue memang begini. Kan blur ya? Iya. Blur aja, tapi Iya. memang berambut. Merah hati. Dan di sliding dapur gua. Berarti kan masuk ke dalam pintu ya? Iya. Sementara gua udah kunci.
gitu. Dan gua langsung, Takutnya itu orang gitu kan, atau maling atau gua tahu itu apa. bukan orang sih. Iya. Makanya gua tidak ada ketakutan itu maling atau apa, karena nggak mungkin maling kayak begitu gitu. Jadi emang lagi begini. Jadi lu bayangin kan ada di kaca di blur ada orang kayak lagi ngintip, tapi lu nggak bisa ngeliat wujud mukanya Iya, kayak apa iya. bentuknya karena kan blur. Hmm. Jadi lu nggak bayangin, tapi ada tangan lagi begini. Sorry, dari kamar lo keluar itu ngelihatnya lebih jelas dari kamar lo keluar apa dari luar dapur ke kamar lo? Maksudnya? Kalau ngelihat, Iya, ada kan ada blur kan, mata ya. ada blur kan? Sama blurnya, Oh, sama blurnya, sama oke, blurnya. oke. Gitu. Kan kayak secara band gitu kan, kalau kita dari dalam keluar kan bisa jelas ngeliat dari luar ke dalam nggak bisa kan? Iya. Karena yang blurnya berarti sama blur ya? Itu gua kayaknya ada 5 detik stuck begitu, tapi gua langsung kayak sadar gitu kan, kayak oh nggak ada nih, langsung kayak gitu. Untung si lampu gua itu di dekat tembok tempat tidur gitu, jadi gua tinggal hidupin lampu gua terang, gua hidupin hilang. Ketika itu Iya, gua hidupin lampu yang terang kamar gua, hilang, nggak ada lagi. Dan gua nggak tidur sampai subuh habis itu. terus setengah 2 sampai Iya, pagi. 1:30. Kan 1:30 gua kebangun karena ada yang ketawa. Tidur gua sejam kan. Terus pas gua kebangun tuh tiba-tiba 2:30 gua mau kemulan, tapi itu gua ngerasa kayaknya gua harus ngeliat ke ibu-ibu ya gitu kan. Terus ya udah itulah, begitu gua hidupin lampu, nggak ada. Udah lah ya, tuh. Belum, habis itu sampai subuh kan gua nggak tidur nih. Udah dong, gua siap-siap kayak mau ke kantor kayak biasa. Kebetulan waktu gua pergi buka itu gua sama teman-teman kantor beberapa orang. Terus gua kenapa ketawa? Oh, kirain ada yang lucu gua ditanya. Terus udah gitu ke kantor seperti biasa, gua ceritain, ayo tuh, Ya. katanya, lu baik-baik aja nggak sih habis melukat kemana? Lu baik-baik aja nggak? Dia gini-gini. Gue diganggu lu ini gitu kan. Terus oh ya mungkin terlalu suka yang itu sama gua gitu. Dia nggak tahu gitu kan, atau memang pengen kayak apa ya, nunjukin kayak ini gua ada gitu. Atau gue nunjukin diri karena gue mau minta tolong sama lu ya, mungkin at some point kayak gitu kan. Menyampaikan Atau mungkin minta didoain aja, Iya. bisa jadi gitu kan. Terus ya udah, yang pasti yang lainnya tidak mengalami gangguan apa-apa, tapi cuma gue. Terus ngobrol biasa dan bla bla. Kan kita punya foto-foto tuh waktu kita lagi ngelukan di hari sebelumnya. Gue pergilah ke salah satu tempat melukat itu dan ada puranya juga. Terus kita lihat nih rame-rame sambil duduk gitu kan. Gue ngomong, itu apaan sih? Di foto handphone temen gue. Jadi ada kayak puranya gitu. Terus yang gue ngehnya itu kayak ada kepala ngegantung. Aduh. Kepalanya doang. Jadi nggak ada badannya. Dia kan bukan punya aku soalnya. Si puri itu dekat pohon gede ya? Iyalah pasti. Semuanya kan kalau kayak gitu pasti di bawah pohon gede biasanya. Terus, oh ini apaan sih? Gue zoom, again ya blur. Maksudnya, tapi blurnya blur. Lu tahu kan kalau foto agak dari jarak jauh atau yang nggak terlalu fokus, tapi ada sesuatu yang aneh di situ. Iya, kawan tuh ada sesuatu. Iya. Iya. Dan itu emang kepala aja, badannya nggak ada. Gitu. Jadi emang ada kepala gantung aja. Which is anehnya gue adalah itu benar-benar yang bangunan pakai selendang kuning dengan payung kuning dan berapa kok ada yang gantung di sana. Itu kan bukan ornamen, salah satu ornamen saja di sana gitu loh istilahnya. Jadi emang cuma kepala aja. Terus pas lihat temen gue juga baru ngeh gitu kan, ngeliat ini apa ya juga baru kayak gitu. Dia langsung cepet hapus karena dia nggak mau yang kayak gitu-gitu ada di handphonenya gitu loh. Kepercayaan balik kan gitu. Misalkan Udah lama kan kejadiannya, itu langsung dia hapus gitu. Dan at some point ada memang orang yang nggak mau keep foto-foto kayak gitu. Kayak contoh, abangku pernah pergi ke Jepang dan akhirnya visit ke sumur Sadako. Tahu Sadako? Dari Iya. Iya, sumur keramat itu. Iya, Sadako Himura yang dari itu
kan Iya. itu urban legendnya Jepang. Sampai video tidak boleh beredar. Abang gua visit ke sumurnya Sadako itu. Iya. Jadi memang di rantai besi sumurnya pun ditutup. Dipakai rantai, tidak boleh diapain, orang hanya boleh foto dari jarak jauh. Oke. Tapi tetap ada sih kayu ininya. Ada. Karena yang Sadako itu tetap ada. Iya. Nah, gua hanya boleh foto dari jarak jauh. Nah, dan disarankan sebaiknya tidak foto, hanya lihat, karena nggak boleh disimpan di handphone. Katanya, kejadiannya kan seperti itu kalau nonton film beredar. Nah, abang gua dia foto dong, dia kirim ke gua. Terus setelah gua hapus, ngapain gua ngeliat kayak gitu kena sama gua? Kayaknya udah dihapus sih sama abang gua juga, nggak nyimpan sih, cuman nunjukin ke gua, habis itu udah. Ini sumur Sadako dan memang ada tulisannya ya, ada termasuk ada ininya juga kan, Sadako apa gitu kan, kayak gitu. Jadi Tapi ada sesuatu nggak kelihatan di situ? enggak, cuman kan itu urban legend banget dan nggak boleh. Tapi belum sempat ada kejadian apa gitu di alam abang lu ketika enggak ya? Cuma buat foto, habis itu Nunjukin terus ke gua. delete. Dan dia juga bilang habis itu hapus ya, kata dia. Oke, Oh, gitu oke. juga. Ya udah gua hapus. Ya nggak mau juga sih gua ngapain kayak gitu. Iyalah, ngapain juga. Nah gitu, anyway. Terus udah gitu, kan selesai nih yang perihal luka dan bla itu di hari gua kantor ya. Akhirnya gua pulang. Jadi ini ceritanya 2 hari berturut-turut ya. Habis itu gua pulang, maghrib, gua lagi mau mandi di kamar mandi, ada yang ketawa lagi. Di namanya di. Di kamar mandi. Di dalam juga. Iya, jadi kayak di sebelah gua lagi mandi. Jadi kayak ada yang ketawa deket gua. Jadi gua lagi keramas nih. Kan keramas tutup mata kalau mau nyuci. Iya. Nah itu ada yang ketawa. Bukan di kuping, tapi gue tawa ada di kamar mandi ketawa sama gue gitu. Dan gue lagi tutup mata, gue gak bisa ngapa-ngapain kan. Gak bisa cepet-cepet diri karena beri juga segala macam gue. Karena posisi manusia lagi telenjik di kamar mandi itu sangat rentan. Kan dibilang gak boleh lama-lama di kamar mandi karena tempatnya jin. Iya. Itu paling lembab, paling disukai. Jadi segeralah keluar dari kamar mandi kan itu sebenarnya. Makanya gue lagi mandi lagi, gue lagi nggak pakai jet, lagi panjang lah istilahnya kan. Itu kan paling bahaya. Ada yang ketawa di kamar mandi. Gue either di sini gue atau di belakang gue, tapi pokoknya ada yang ketawa aja di kamar mandi pas gue lagi mandi. Sekian tadi sempat nge-freeze gitu ya. Terus apa-apa ya? Iya, pasti itu. Setiap kali lu kayak gitu pasti lu nge-freeze sih. Pasti. Dan lu nggak bisa berbuat apapun. Iya. Nggak bisa, cuman kaku aja. Udah kalau udah kayak gitu. Terus udah selesai gue mandi, barulah gue yasinan, gue ngaji. Habis itu diganti di kamar itu tidak ada batu. Soal-soal barusan kita baru dengerin story yang pertama dari mama kita, ya. Buat kalian yang mau tahu cerita-cerita selanjutnya dari Mafia ataupun dari yang lainnya, tonton terus Aloha Channel di segmen horornya soal misteri. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Hai soal-soal.